Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih bisa bersama-sama untuk melanjutkan kembali materi kajian daurah kita tentang ilmu nahwu yang dalam kali ini masih dengan menggunakan kitab Matan al-Ajurumiyah atau Muqaddimah Nahwiyah. Alhamdulillah, materi sebelumnya kita telah sampai pada materi bab marfu'atil asma, isim-isim yang dirofakkan, yang jumlahnya ada 7, dan yang terakhir itu adalah at-tabi', isim yang mengikuti. Dan tabi' di sini ada 4. Tawabi' al-arba'ah, isim-isim yang mengikuti isim-isim yang sebelumnya atau isim yang diikutinya, jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah na'at, 2 atof, ketiga taukid, keempat badal. Nah, untuk yang pertama na'at itu sebelumnya telah kita kaji, mana na'at itu ada 2 bagian atau ada 2 macam. Ada na'at hakiki, juga ada na'at sababi. Dan itu penjelasannya sudah dijelaskan detail hukumnya pada materi sebelumnya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada at-tawabi' yang selanjutnya. Tabi' yang kedua ialah atof, ya. Silahkan bisa dibuka kitabnya, matanya atau syarahnya, Babul Atfi. Kalau syarah Khalid dibuka halaman 152, atau kalau yang matanya halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala rahim kamal ala kitab syabi'an ila Muhammad bin Dawud sunnah rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu. Allahumma inna nas'aluka ya Allah naftah qulubana wa nash'ar shaqana wa tutawila umrana wa tashfa mardana wa tuqabbil imanana wa tanfa'aluna wa tazida imanana wa tasira jami'a umurina wa taqdi hawaijina hawaij dunya wal akhirah wa tarzuqna fahma nabiyyin wa fasahati hajjal muslim wa sur'ati ahmil malaikatil muqarrabin barakatul makaram nurini wal akhirah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Babul atfi, bab menjelaskan mengenai atof. Nah, atof ini ada kesamaan dan ada perbedaan dengan tabi yang sebelumnya, yaitu na'at, ya. Ada sisi perbedaan, juga ada sisi kesamaan. Namun sisi perbedaan ataupun sisi kesamaan ini tidak di semua jenisnya, karena nanti akan kita kenal bahwasanya atof itu ada 2 pembagian atau ada 2 jenis atof. Yang pertama adalah atof bayan, yang kedua atof nasab, ya. Atof bayan dengan atof nasab. Nah, atof bayan itu atof yang secara nama saja kita sudah bisa mengetahuinya. Atof yang fungsinya adalah menjelaskan, ya. Menjelaskan apa? Menjelaskan lafaz yang diikutinya atau ma'tuf alihnya. Nah, sehingga antara atof dengan na'at itu ada 2 persamaan, juga ada 2 perbedaan. 2 persamaan ini, yang pertama atof na'at, baik na'at hakiki ataupun na'at sababi, itu sama-sama fungsi dan tujuannya adalah muwaddih li matsbu'ihi, menjelaskan matsbu'nya, ya, menjelaskan isim yang diikutinya. Nah,
Begitupun atof, namun terkhusus untuk atof bayan. Karena atof bayan ini dia fungsinya menjelaskan, berbeda dengan atof nasab nanti. Nah, atof bayan ini sama-sama menjelaskan matsbu'nya. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, na'at, baik na'at hakiki maupun na'at sababi, tapi terkhusus untuk na'at hakiki yang mengikuti ke semua hukum-hukumnya. Jadi na'at hakiki itu kita telah mengetahui sebelumnya, hukumnya tabi'un lil man'ut fi arba'ah minal asyrah. Kalau sababi minal isnen, fil isnen minal asyrah. Nah, atof bayan itu juga hukumnya mengikuti ma'tuf alaihnya, itu dalam 4 hal dari 10 perkara. Jadi kesamaannya itu sama dengan na'at hakiki ya. Tapi dari na'at sababi itu kesamaannya hanya dalam 2 hal yang pertama saja. Walaupun tidak semuanya sama, tapi mencakup karena 2 hal itu tercakup di dalam 4. Jadi sekali lagi bahwa atof bayan dengan na'at itu ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya itu ada 2. Yang pertama, atof bayan fungsi tujuannya muwaddih li majmu'ihi, menjelaskan majmu'nya. Yang kedua, atof bayan juga hukumnya tabi'un lil man'ut fi arba'ah minal asyrah. Ya, fi arba'ah minal asyrah. Nah, na'at juga sama. Tapi untuk arba'ah minal asyrah ini khusus untuk na'at hakiki. Kalau na'at sababi hanya sama dalam 2 hal saja ya. 2 hal yang pertama saja. Itu persamaan antara na'at hakiki 4 halnya atau na'at sababi 2 halnya dengan atof. Tapi yang dimaksud di sini hanya atof bayan ya, atof bayannya. Nah, kemudian perbedaan yang kedua adalah perbedaannya. Perbedaannya antara na'at dengan atof itu, kalau na'at dia muwaddih, sama-sama muwaddih, tapi muwaddihnya bihasabil makna ya, memandang maknanya. Jadi menjelaskan maknanya. Ja'a Zaidun al-alimu. Di sini al-alimu menjelaskan Zaidun, tapi menjelaskan secara apa? Secara maknanya, bahwasanya yang datang itu adalah Zaid yang seperti apa, memiliki karakteristik khusus. Tidak Zaid ini, tidak Zaid itu, tapi Zaid yang memiliki kriteria khusus, yang memiliki makna khusus. Apa maknanya yang dikehendaki daripada Zaid datang di sini? Oh, yang dikehendaki daripada Zaid datang di sini adalah Zaid yang alim, ya. Zaid yang alim, sehingga muwaddihnya di sini adalah muwaddih, yaitu bihasabil makna. Tapi kalau untuk atof bayan itu muwaddih, tapi muwaddihnya bihasabil lafzinya atau bihasabi zatihinya. Seperti Ja'a Abu Hafsin Umar misalkan, yang biasa contoh dari atof bayan yang masyhur. Atau Ja'a Zaidun Umar misalkan, Zaidun namanya 2 misalkan, dia namanya Zaid juga namanya Umar. Atau Abu Hafsin Umar. Nah, Abu Hafsin dengan Umar ini kan sama, zatnya Abu Hafsin ya Umar, zatnya Umar ya Abu Hafsin. Hanya mungkin penyebutan atau penamaan Abu Hafsin itu kurang begitu dikenal ya, kurang begitu dikenal, sehingga ketika kita menyebutkan Ja'a Abu Hafsin, ternyata mukhatabnya ini sepertinya tidak mengenal Abu Hafsin itu siapa, tapi dia lebih mengenal dengan nama Zaidnya, kemudian diiringi dengan atof bayan, Ja'a Abu Hafsin Umar misalkan, atau Zaidun. Maka penyebutan Umar atau Zaidun itu muwaddih, menjelaskan Abu Hafsin yang belum terlalu dikenal olehnya. Maka
sama-sama muadi menjelaskan, tapi muadinya di sini adalah muadi bihasabi zatihi atau bihasabi lafzihi. Ini menjelaskan zatnya gitu. Zatnya Abu Hafsin itu adalah ya Umar ini atau Zaid ini. Ya, jadi ini perbedaannya. Kalau na'at itu menjelaskan majbu bihasabi maknahu, tapi kalau untuk atof bayan itu muwaddih li majmu'ihi bihasabi zatihi. Hanya zatnya majmu ini ya ini gitu. Jadi Abu Hafsin jelas orangnya itu yaitu, artinya enggak ihtimal kepada yang lainnya. Tapi dia masih belum mengenal Abu Hafsin yang siapa Abu Hafsin itu. Nah, kemudian lebih diperjelas bahwa yang dikehendaki daripada Abu Hafsin itu adalah Umar, karena Umar itu memiliki nama lain selain daripada Abu Hafsin. Ya, jadi Abu Hafsin itu intinya sih memiliki dua nama, sehingga ketika menyebutkan Abu Hafsin saja itu masih belum dipaham, sehingga menyebutkan Umar itu untuk muwaddih limatsbu'ihi bihasabi zatihi. Ini perbedaan antara na'at dengan atof. Itu atof bayannya. Nah, sedangkan perbedaan yang kedua, ya itu perbedaan yang pertama ya. Perbedaan yang kedua itu kalau na'at itu dia lafadznya adalah lafadz yang mustaq. Tapi kalau untuk atof, yaitu atof bayan di sini dia berupa lafadz yang ghairul mustaq. Jadi kalau na'at dia lafadz yang mustaq atau tidak mustaq tapi muawwal bil mustaq. Kemarin tidak sempat dijelaskan, jadi bahwasannya na'at itu dia lafadz yang dijadikan sebagai na'at itu dia adalah lafadz yang mustaq atau lafadz yang muawwal bil mustaq, lafadz yang ditakwili dengan mustaq. Lafadz yang mustaq itu lafadz yang diambil dari kata dasar ja'a zaidun al-alimu. Itu al-alimu mustaq diambil dari lafadz ilmun. Atau ja'a zaidun al-makki misalkan. Al-makki ay al-mansub ilal Makkah. Berarti al-makki ini adalah lafadz yang ghairul mustaq tapi dia ditakwil dengan lafadz yang mustaq, yaitu al-mansub ilal Makkah. Nah, sedangkan atof bayan itu bukan merupakan lafadz yang mustaq tapi dia lafadz yang jamid. Ja'a Abu Hafsin Umar. Ya. Nah, Umar ini lafadz yang jamid, enggak di mustaq atau bukan lafadz yang diambil dari lafadz lain atau kata dasarnya enggak. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi persamaannya dua, perbedaannya dua. Persamaannya sama-sama muwaddih limatsbu'ihi, sama-sama mengikuti fi arba'atin minal asroh, dan perbedaannya kalau na'at itu muwaddih limatsbu'ihi bihasabi makna, tapi kalau untuk atof bayan muwaddih limatsbu'ihi bihasabi zati. Dan yang kedua perbedaannya kalau na'at dia lafadz yang mustaq atau muawwal bil mustaq, tapi kalau atof itu dia lafadz yang ghairul mustaq atau lafadz yang jamid ya. Nah, kemudian kembali kepada pembahasan mengenai taksim atof. Maksudnya atof itu kita mengenal ada dua jenis atof, atof bayan dan atof nasakh. Atof bayan itu atof yang fungsinya menjelaskan majbu'nya bihasabi zatihi, yang berupa lafadz yang ghairul mustaq. Contoh ja'a Abu Hafsin Umar. Nah, sedangkan atof nasakh itu atof yang di tengah-tengahi ya, yatawasat bainahu wa baina ma'tufihi, bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih bi ahadin min hurufil atfi. Nanti ada penjelasan lebih detailnya lagi. Jadi kalau atof nasakh itu atof yang secara nama lughatan nasakh itu diurutkan ya, nasakh itu urut. Sama seperti istilah kita menyebutkan melihat dari ya nasakh itu urut ya, urut. Jadi berurutan. Nasakh itu berurutan. Nah, atof nasakh itu adalah atof yang antara ma'tuf alaih dengan ma'tufnya
itu ditengah-tengahi oleh salah satu daripada huruf-huruf atof. Nah, huruf-huruf atofnya ini ada 10. Yang pertama itu wawu. Nah, wawu ini memiliki faedah khusus, di mana faedahnya wawu adalah limutlaqil jam'i. Artinya mutlaknya jami, yaitu mutlak kumpul. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid dengan Amr datang. Nah, ini makna daripada atof wawu, itu maknanya adalah jamak kumpul. Zaid dengan Amr itu bersama-sama datang. Nah, namun bersama-samanya antara Amr dengan Zaid datang itu secara mutlak, artinya mutlak siapapun yang lebih dulu datang itu tidak masalah. Ja'a Zaidun Amr bisa maknanya dulu datang kemudian Amr, bisa juga Ja'a Zaidun Amr yaitu Amr dulu yang datang kemudian Zaid. Intinya Zaid dengan Amr dua-duanya itu datang. Itu limutlaqil jam'i. Nah, kemudian yang kedua adalah fa. Wal fa. Nah, kalau fa itu dia faedahnya adalah lit tartib wa ta'qib. Tartib. Nah, tartib berarti berurutan sesuai dengan penyebutannya. Kalau Ja'a Zaidun wa Amrun berarti maknanya Zaid datang terlebih dahulu baru kemudian Amr. Karena faedahnya fa itu adalah lit tartib. Wa ta'qib. Nah, ta'qib di sini artinya langsung, tidak ada jeda ya, tidak ada jeda. Lawan daripada jeda berarti ada jeda, yaitu tarohi. Yaitu nanti faedahnya summa. Jadi kalau fa yaitu langsung ta'qib, langsung disusul oleh lafaz yang setelahnya. Ja'a Zaidun Amrun, Zaid datang kemudian langsung disusul oleh Amr. Yaitu faedah fa lit tartib wa ta'qib. Tartib dan berurutan secara langsung, tidak ada jeda. Sedangkan summa itu lit tartib wa tarahi. Dia tartib tapi ada jeda. Jadi jaraknya itu mungkin agak lama. Kalau tadi kan langsung ya, tidak ada jeda. Tapi kalau ini ada jeda. Ja'a Zaidun summa Amrun. Zaid datang kemudian Amr datang. Nah, antara kedatangan Zaid dengan Amr ini ada jeda, entah itu 1 jam, 2 jam, itu melihat pada korenahnya, korenah halinya. Tapi kalau tidak ada jeda, misalkan lagi datang datang bersamaan, ya lagi datang bersamaan, maka menggunakan fa, tidak boleh menggunakan summa. Kita sedang ada acara, misalkan wisudawan. Nah, wisudawan kan itu jejer ya, satu persatu para wisudawan itu berjejer satu persatu. Nah, satu persatu berjejer kemudian maju ke depan. Nah, ini antara orang yang satu, kedua, ketiga itu kan tartib wa ta'qib. Jadi menggunakan fa. Tapi kalau kemudian dipanggil satu persatu untuk mengambil syahadahnya, misalkan si A dipanggil, kemudian setelah itu maju ada takrim atau apalah dan sebagainya. Nah, baru kemudian yang kedua, nah ini mungkin pakai semua karena ada jeda di situ. Tapi kalau tidak ada jeda langsung, maka itu pakai fa ya, pakai fa. Nah, kemudian kedua perbedaannya antara summa dengan wawu dan fa sebelumnya, itu kalau wawu dengan fa ketika maktufnya itu banyak, ya maktufnya itu banyak, karena maktuf itu tidak mesti satu, bisa Ja'a Zaidun wa Amrun wa Usman wa lain sebagainya, itu banyak, bisa lebih daripada satu, bisa. Nah, summa pun sama, maktufnya bisa lebih daripada satu, tapi bedanya kalau fa dengan summa itu berapapun maktuf yang diatofkan itu tetap maktuf alaihnya adalah lafaz yang pertama, ya lafaz yang pertama. Misalkan Ja'a A, kemudian wa B, wa C, wa D, wa E, wa F misalkan sampai Z. Nah, nanti yang Z itu atofnya kemana? Atofnya tetap ke A, ya atofnya tetap ke A, kepada lafaz yang pertama.
yaitu atof menggunakan wawu atau fa. Tapi kalau atofnya itu dengan menggunakan summa, maka dia diatofkan kepada lafadz yang sebelumnya. Misalkan summa B, summa C, summa D sampai ke Z, maka Z itu diatofkan kepada Y, ya, kepada Y, enggak kepada A, enggak, tapi diatofkannya kepada lafadz yang sebelumnya, yaitu atof dengan menggunakan summa. Kemudian au ini memiliki 3 faedah. Ada au berfaedah lit ta'yin, ada au berfaedah lit takhyir, ada au yaitu berfaedah li syak atau lil ibham. Yang pertama, au berfaedah lit ta'yin. Ta'yin itu apa? Memperjelas, ya, memperjelas. Nah, itu au berfaedah ta'yin pada saat apa? Au berfaedah ta'yin pada saat au jatuh sebelumnya, au jatuh setelahnya hamzah istifham atau istifham sajalah, dan mesti hamzah jatuh setelahnya istifham. Azaidun inda au amrun, misalkan, apakah Zaid yang ada di sampingmu ataukah Amr, ya. Nah, di sini au itu faedahnya lit ta'yin, untuk memperjelas. Kenapa berfaedah ta'yin, memperjelas? Karena au jatuh setelahnya istifham. Karena orang bertanya kan bingung. Yang ada di sampingmu itu siapa sih? Amr ataukah Zaid? Saya masih belum paham, masih belum mengerti, masih belum kenal. Itu Amr apa Zaid yang ada di sampingmu? Nah, kemudian dia menjawab Amr, misalkan. Maka Amr ini kan berarti dia memperjelas. Nah, berarti au-nya di situ itu tujuannya adalah untuk lit ta'yin. Tujuannya adalah untuk meminta agar diperjelas. Karena saya tidak jelas Amr apakah Zaid. Makanya saya bertanya, Azaidun inda au Amrun, ya. Itu au berfaedah lit ta'yin. Au tolabut ta'yin. Ayat tolabut ta'yin, meminta untuk diperjelas. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, au itu berfaedah lit takhyir. Au ini berfaedah lit takhyir, memilih antara ma'tuf alaih dan ma'tufnya. Nah, ini au berfaedah lit takhyir ketika au jatuh setelahnya apa? Au jatuh setelahnya tolab, ya, setelahnya tolab. Bisa amr, bisa nahi. Misalkan tazawwaj Hindan au Fatimata. Nikahilah Zaid atau Fatimah. Nah, di sini au berfaedah lit takhir, memilih. Bukan berarti dia bingung. Nikahilah Zaid atau Amr. Itu bukan bingung, juga bukan minta kejelasan, enggak. Dia sudah jelas, sudah kenal. Hindun yaitu orangnya, Fatimah yaitu orangnya. Tapi dia meminta untuk memilih agar mukhatabnya itu memilih. Tazawwaj Hindan au Fatimah. Nikahilah Hindun atau Fatimah, berarti dipilih salah satunya. Ini au berbeda lit takhir, yaitu ketika au jatuh setelahnya tolab, ya, setelahnya tolab. Yang ketiga, au berbeda lisyak atau lil ibham, ya, syak ragu atau ibham. Ibham berarti yang masih mubham, masih samar. Misalkan dalam ayat Al-Quran, labithna yauman au ba'da yaum. Kita menetap, atau mungkin itu yauman au ba'da yaum, sehari penuh atau hanya sebagian hari saja. Nah, ini jatuh setelahnya labithna. Nah, labithna itu kan khabar, ya, jumlah fi'liyah. Maka au yang jatuh setelahnya khabar itu berfaedah lisyak, ya, berfaedah lisyak atau lil ibham. Kita ini labithna yauman ataukah ba'da yaum, ya, itu berfaedah lisyak ragu, ya. Jadi au memiliki 3 faedah. Lit ta'yin, setelah jatuh setelahnya istifham. Kemudian yang kedua adalah lit takhir, jatuh setelahnya tolab. Dan yang ketiga adalah lisyak aw lil ibham, ketika jatuh setelahnya khobar, ya, jatuh setelahnya khobar. Kalam khobar, bukan khobar mubtada, bukan, ya, kalam khobar. Au, kemudian am
Ini juga ya sama dengan au, karena au dengan am ini maknanya sama au. Itu ketika jatuh setelahnya khobar, dia berbeda sama, itu berbeda isyak oleh ibham. Kemudian setelah jatuh setelahnya tolab atau setelahnya istifham juga itu sama faedahnya. Jadi ada 3. Wa imma, kemudian imma. Imma ini faedahnya litafsil, untuk merinci. Jadi imma contoh misalkan imma misalkannya contohnya apa, ada nggak di situ? Ya, misalkan imma antaf'ala hadza wa imma antaf'ala zalika, misalkan ada kalanya kamu melakukan ini atau ada kalanya kamu melakukan itu. Nah, itu mentafsir. Karena apa? Karena mungkin masih umum, sehingga diperjelas bahwa kamu melakukan semua itu, tapi semua itu bisa jadi kau melakukan sebagian ini, bisa juga sebagian kau lakukan untuk itu. Itu imma ya. Kemudian bal. Nah, bal ini berbeda idrob. Idrob itu memutar balikan. Jadi takrir ma qabla bal wa isbati naqidihi lima ba'dah. Bal itu lil idrob, ya hampir sama dengan lakin lah. Ya, hampir sama dengan lakin. Jadi bal itu takriru ma qabla bal wa isbati naqidi ma ba'da bal. Mentakrir, takrir itu berarti menetapkan, ya, menetapkan, menegaskan, mentaukidkan, menegaskan hukum sebelumnya bal. Ja'ani Zaidun bal amrun, misalkan datang kepadaku Zaid bal amrun, akan tetapi atau bahkan amr. Nah, di sini bal berbedanya takriru ma qabla bal berarti mentakrir. Mentakrir apa? Mentakrir hukum isbat. Ja'ani Zaidun, benar Zaid itu datang. Ya. Zaid itu datang. Takriru ma qabla bal. Wa isbati naqidi, wa isbati naqidi. Wa isbati naqidi ma ba'da bal, dan mengisbatkan, menetapkan hukum sebaliknya atau hukum lawannya untuk lafadz yang setelahnya bal. Berarti yang setelahnya bal adalah ja'ani Zaidun bal amrun. Nah, sebaliknya apa? Sebaliknya hukum yang sebelumnya bal. Hukum yang sebelumnya bal itu adalah isbat. Berarti hukum yang setelahnya bal itu adalah nafi. Ja'ani Zaidun, Zaid datang kepadaku, bal amrun, akan tetapi amr tidak datang. Berarti di sini maknanya sama sih seperti lakinnya. Jadi dia mengisbatkan nakidnya hukum sebelumnya bal. Jadi kalau hukum sebelumnya bal itu isbat, maka setelahnya bal itu dinakid, dibalik dilawannya berarti nafi. Tapi kalau yang sebelumnya bal itu adalah nafi, maka setelahnya bal itu maknanya adalah apa? Isbat ya. Maja'ani Zaidun bal amrun. Berarti setelahnya bal itu maknanya adalah isbat. Karena apa? Karena sebelumnya bal itu maknanya adalah nafi. Itu bal. Kemudian la ini nafi. La ini hukumnya apa? Maknanya nafi, yang menafikan. Hanya dia tidak beramal.
Beda dengan nahi, kalau nahi kan beramal menjazmkan. Kemudian lakin. Lakin ini istidrak. Istidrak ya menyambung pembicaraan yang biasanya juga sama melawani ataupun berlawanan dengan hukum yang sebelumnya. Qamal qaumu ja'ani Zaidun lakinna amrai. Ma ja'ani Zaidun lakinna amrun. Apa contoh yang biasa itu? Yang apa? La tadrib, nah gini aja. La tadrib Zaidan lakin amron, ya. La tadrib Zaidan lakin amron. Nah di sini la tadrib Zaidan lakin amron, di sini lakin huruf athof. Tapi syarat daripada lakin ini disebut dengan huruf athof, itu syaratnya dia disukunkan, ya, tidak berharap. Karena kalau misalkan lakin itu tidak disukunkan, dibaca lakinna, itu bukan lakin athof, tapi nanti lakinnya masuk kepada lakin min akhwati inna wa akhwatuha, itu kan ada lakinna, ya, sehingga lakinnya itu min akhwati inna. Tapi lakin yang diberlakukan sebagai lakin athof, itu lakin yang disukunin nun. La tadrib Zaidan lakin amron, jangan kau pukul Zaid, akan tetapi amr, artinya pukullah amr. Ini hampir sama dengan bal, walaupun ya sedikit berbeda sih. Pukullah Zaid, akan tetapi amr saja. Pukullah Zaid, akan tetapi amr. Jadi kita melarang seseorang untuk memukul Zaid. La tadrib Zaidan, jangan engkau memukul Zaid, lakin amron, akan tetapi amr saja yang dipukul. Berarti amr yang diperintahkan untuk dipukul, itu lakin. Kemudian yang selanjutnya adalah hatta. Hatta itu fi ba'dil mawadi' saja. Karena apa? Karena hatta itu di sebagian tempat memang hatta digunakan sebagai huruf athof, tapi di sebagian yang lain itu hatta ada yang berfaedah atau yang digunakan sebagai hatta harful jar dan juga hatta ibtidaiyah. Hatta harful jar seperti dalam ayat Al-Quran itu apa? Hatta matla'il fajr, ya, hatta matla'il fajr. Atau hatta istinafiyah. Hatta istinafiyah itu berarti hatta ibtidaiyah. Hatta ma'udaj, ya, hatta ma'udaj lata ashkalu. Dalam sepenggalan syair itu hatta ma'udaj lata ashkalu. Artinya hatta ini tidak ada hubungan atau tidak ada kaitan dengan lafaz yang sebelumnya. Itu hatta ibtidai. Iya, tapi kalau hatta athof, itu hatta yang masih ada hubungannya dengan lafaz-lafaz yang sebelumnya, ya, dengan lafaz-lafaz yang sebelumnya. Contoh, misalkan akaltus sama kata hatta roksaha. Nah di sini hatta roksaha itu hatta diberlakukan sebagai hatta huruf athof. Hatta huruf athof. Nah syarat daripada hatta diberlakukan sebagai huruf athof itu 3. 1, maktufnya harus berupa isim zahir. Hatta roksaha itu kan isim zahir. Kemudian kedua, maktufnya hatta itu merupakan sebagian daripada maktuf alaihnya. Hatta roksaha, roksun ini sebagian daripada sama, ya. Saya makan ikan sampai kepala-kepalanya. Nah ini kepala ini kan juz'un minas sama. Itu yang kedua. Syarat yang ketiga adalah maktufnya itu menjadi ghayah, akhir daripada maktuf alaih. Saya makan ikan. Nah, saya makan ikan ini ujungnya sampai kemana? Oh, saya makan ikan sampai ke kepalanya. Berarti bermula dari mana? Ekornya berarti. Ya, ekornya dipangkat terus sampai ke kepalanya habis. Yaitu makan ikan. Nah, ini hatta yang bermakna atau hatta athof. Ghoya tujuan, tapi nggak mesti harus semua Anda. Jadi ghoya di sini bukan berarti
ma'tuf alaihnya itu dimakan habis sampai ujung-ujungnya enggak, tapi hanya menjelaskan ghoyahnya saja, akhirnya saja. Walaupun realitanya ada orang yang enggak makan kepala, tapi kan di situ kita menjelaskan bahwa saya makan ikan itu dari mulai ekor tapi tidak sampai ke kepala, tapi saya akhiri sampai ke lehernya saja misalkan, kemudian kepalanya saya berikan ke kucing. Ini bisa saja kan? Karena apa? Karena makna daripada ghoyah ini menjelaskan akhir, bukan menjelaskan hakikat ujungnya, bukan dah, tapi akhir kita makan ikan itu sampai kemana. Kalau kita makan hanya separohnya saja ya tidak apa-apa, berarti akhirnya kita makan itu adalah separoh ya. Itu hatta yang bermakna atof. Tapi menurut ulama boleh juga hatta ini diberlakukan sebagai hatta huruf jar, hatta roksiyah, bisa karena ini hatta roksiyah. Nah itu hatta atof, hatta huruf jar juga bisa kita kan sebagai hatta istinafiyah. Tapi ketika kita menjadikan hatta ini istinafiyah, maka ada pengaruh nanti. Nah pengaruhnya itu apa? Pengaruhnya satu, dari sisi i'rab. I'rabnya enggak diatofkan, enggak, karena istinaf kan. Istinaf itu menjadi permulaan kalam, sehingga tidak ada hubungan dengan kalam sebelumnya, sehingga dibaca hatta ra'suha ya, hatta ra'suha. Tapi ketika kita mentakdirkan hatta ini sebagai hatta istinafiyah atau hatta ibtidaiyah, maka wajib untuk mengira-ngirakan khabar yang dibuang. Akal tuh sama kata hatta ra'suha makulun ya, jadi saya makan ikan sampai kepalanya pun itu makulun. Itu hatta ketika kita memperlakukan hatta sebagai hatta ibtidaiyah ya. Tapi yang jelas ketika hatta itu diberlakukan sebagai hatta atof, maka syaratnya 3. 1, harus berupa isim zahir ma'tufnya. 2, harus berupa atau harus merupakan sebagian daripada ma'tuf alaihnya. Dan yang ketiga, harus merupakan ghayah ya, menjelaskan ghayah, tujuan daripada ma'tuf alaihnya. Makan ikan sampai kemana engkau memakannya, itu hatta atof. Sehingga di sini ada qaid fi ba'dil mawadi, hanya di sebagian tempat saja. Fa in atafta bi ala marfu'in rafa'ta aw ala mansubin nasabta. Ketika kamu mengatofkan kepada ma'tuf alaih yang rafa, ya rafakan. Ketika mengatofkan pada ma'tuf alaih yang nasabkan. Aw ala maf'ulin khafatta aw ala majzumin jazamta. Itu konsekuensi hukum secara lafzon ya. Jadi ada 2 konsekuensi sebenarnya. Ada konsekuensi secara lafzon, ada konsekuensi secara maknan. Konsekuensi atof secara lafaz itu tabi'un li man'utihi ay ma'tuf alaih dalam atof. Itu fi arba'ah minal asra. Seperti penjelasan di awal, ada titik kesamaan dengan na'at, yaitu sama-sama dia mengikuti ma'tuf alaihnya atau man'utnya atau majmu'nya dari dalam 4 hal dari 10 perkara ya. Ja'a Zaidun wa Amrun atau Ja'a Abu Hafsin Umar, yaitu mengikuti 4 perkara atau mengikuti 4 hal dalam 10 perkara. I'rabnya mengikuti, kemudian ma'rifat nakirohnya Ja'a Zaidun. Tapi ini untuk yang atof bayan ya, maaf, untuk yang atof bayan yang mengikuti mengikuti 4 hal dari 10 perkara ini, 4 hal dari 10 perkara. Tapi kalau atof nasab itu boleh, atof nasab boleh, sehingga atof nasab itu tidak hanya isim, tapi dia bisa juga mengatofkan fi'il ya, mengatofkan fi'il. Nah kalau fi'il itu kan tidak ada istilah ma'rifat dan nakiroh, tapi dia fi hukmi nakiroh. Jadi fi'il itu fi hukmi nakiroh, nggak ada istilah fi'il ma'rifat, fi'il nakiroh, nggak ada. Karena nakiroh dengan ma'rifat itu hanya hukumnya di sini, tapi hukumnya fi'il itu dihukumi fi hukmi an-nakiroh, dihukumi seperti hukumnya nakiroh. Makanya ketika hendak menunjukkan pada makna 2, 3 atau dan 4 dan sebagainya,
itu tidak bisa pakai nakiro, tidak bisa, tapi harus menggunakan masdar yang disebut dengan masdar marroh, dorbatain atau salah satu adrubin atau arba'ata adrubin, itu tidak bisa dengan satu fiil menunjukkan pada makna nakiro yang banyak. Itu menunjukkan bahwasanya fiil itu tidak ada istilah nakirohan, tapi dia fi hukmi an-nakiro, berada dalam hukum nakiro. Ya, jadi atof yang diberlakukan seperti halnya na'at, yakni tabi'un lil ma'nut fi arba'ah minal asyra, itu hanya berlaku untuk na'at, berlaku untuk atof bayan. Tapi dia mengikuti ma'tuf alaihnya, itu hanya dalam i'rabnya, untuk atof nasabnya. I'rabnya ja'a Zaidun wa Amrun. Nah, di sini wa Amrun itu mengikuti Zaidun secara i'rab, secara lafzon. Nah, secara makna, nah ini kita detailkan lagi. Secara makna, huruf atof itu ada 10. Nah, 10 ini dibagi dua. Ada yang ada 7 yang pertama, 7 huruf atof dan 3 huruf atof. Ini berbeda konsekuensinya secara makna. Jadi huruf atof 7 huruf atof yang pertama, 7 huruf atof yang pertama ini dia berbeda tasyrik lafzon wa maknan. Tasyrik lafzon wa maknan. Tasyrik itu apa? Tasyrik itu sama, ya. Tasyrik itu sama. Jadi sama hukumnya musyarakah dengan apa? Dengan ma'tuf alaihnya. Nah, samanya ma'tuf dengan ma'tuf alaih dalam huruf-huruf atof yang 7 itu samanya dalam lafzon wa maknan. Secara lafzon itu sama lafadznya apa? Yaitu sama-sama mengikuti i'rabnya. Rofa, nasab, jer, jazm. Nah, secara makna juga sama. Tasrik fil man'i fil hukmi fi nisbatihi ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid hukumnya ja'a, Amrun juga hukumnya ja'a. Summa Amrun juga sama hukumnya ja'a, summa Amrun juga hukumnya ja'a. Nah, yang berbeda itu 3 huruf atof yang lainnya. Apa? 1 bal, 2 lakin, 3 itu la. Nah, itu yang berbeda. Ya, berbeda, dia hanya tasrik fil lafzi faqat, la tasrik fil makna. Artinya hukumnya berbeda. Ja'a Zaidun la Amrun. Ja'a Zaidun, Zaid datang, ini hukumnya apa? Isbat. La Amrun, setelahnya ini hukumnya nafi. Ja'a Zaidun lakin Amrun. Zaid datang akan tetapi Amr. Berarti Amr tidak datang. Ja'a Zaidun bal Amrun. Zaid datang tapi Amr tidak datang. Sehingga konsekuensinya huruf atof yang 3 ini bal, la dengan lakin ini hanya memiliki hanya berkonsekuensi tasyrik fil lafzi faqat, tidak tasyrik fil makna. Paham ya? Tasyrik fil lafzi berarti i'rabnya, tasyrik fil makna berarti hukumnya atau nisbatnya. Itu. Taqulu qama Zaidun wa Amrun, ra'aitu Zaidan wa Amran, marartu bi Zaidin wa Amrin, wa Zaidun lam yaqum wa lam yaqud. Ini contoh-contoh daripada atof nasab semua. Nah, atof nasab ini ada 2 jenis. Ada yang diatofkan kepada ma'tuf alaihnya isim, ada yang diatofkan kepada ma'tuf alaihnya fi'il. Hanya ketika ma'tuf alaihnya itu adalah fi'il, maka i'rabnya yaitu secara apa? Mahal, ya. Secara mahal. Apa perbedaan mahal dengan muqaddar? Mahal dengan muqaddar sama-sama tidak kelihatan. Misalkan contoh yang mahal ya di sini, Zaidun lam yakum wa lam yaqud. Zaidun lam yakum. Zaid tidak berdiri, wa lam yaqud, dan juga tidak duduk. Mahalu syahid lafaz wa lam yaqud ini ma'tuf, diatofkan kepada lam yaqud. Ya, diatofkan kepada lam yaqud. Nah, diatofkan kepada lam yaqud yang jazm, maka dia dijazmkan lagi.
Ini jazmnya berarti secara zahir, tidak mahal ya kalau dalam hal ini. Artinya hukum ma'tufnya ini jazm karena ma'tuf alainya jazm. Tapi mahalnya itu dari segi statusnya lafadz lam yakum yang dia berstatus sebagai khobarnya Zaidun. Zaidun lam yakum wa lam yakud. Zaid itu tidak berdiri dan juga tidak duduk. Berarti statusnya lam yakum, dia dijadikan sebagai khobarnya Zaidun. Ya. Nah, hukumnya khobar itu kan rofa. Ya, hukumnya khobar itu rofa. Berarti walam yakud yang juga diatofkan kepada ma'tuf alaih yang berstatus sebagai khobar, berarti dia pun bermahal rofa, dipandang dari statusnya. Paham enggak? Ya, dari secara lafaz dia jazm karena dia menjadi ma'tuf yang hukumnya adalah mengikuti ma'tuf alaihnya. Zaidun lam yakum wa lam yakud. Dibaca lam yakud juga, tapi secara statusnya ya, di mana statusnya lam yakud itu dia berstatus sebagai khabarnya Zaidun, yang berarti dia dirofakan, namun rofanya itu secara mahal. Kenapa rofanya secara mahal? Karena lam yakud itu dimabnikan. Kenapa dimabnikan? Karena dia berupa jumlah fi'liyah, fi'il. Nah, kalau jumlah fi'liyah ya i'rabnya itu secara mahal ya. Sehingga tidak bisa ditampakkan rofanya itu enggak, karena fi'il kan enggak ada yang rofa. Jadi fi'il enggak ada yang rofa, tidak bisa ditampakkan, sehingga i'rabnya itu secara mahal. Nah, perbedaan antara mahal dengan muqaddar itu, kalau mahal itu hanya berada pada lafaz-lafaz yang mabni, lafaz-lafaz yang tidak menerima i'rab. Tapi kalau yang muqaddar itu lafaz yang mu'rab atau lafaz yang bisa menerima i'rab. Nah, kesamaannya sama-sama tidak nampak i'rabnya. Lam yaqud atau lam yakum itu rofanya tidak nampak. Nah, sama seperti ja'al fata, itu pun rofanya tidak nampak. Tapi perbedaannya, ja'al fata itu al-fata, walaupun sama-sama rofanya tidak nampak, tapi dia adalah isim yang mu'rab atau lafaz yang mu'rab. Tapi kalau Zaidun lam yakum, di situ rofa, tapi rofanya itu secara mahal. Jadi walaupun rofanya itu sama-sama tidak nampak, tapi dia tidak dikatakan mu'rab, tapi dikatakan mabni, sehingga disebutnya dengan mahal. I'rabnya itu secara mahal ya. Dan yang kedua perbedaannya lagi itu kalau muqaddar ya, kalau muqaddar itu ketidakbisaan menerima i'rab hanya pada huruf akhirnya. Huruf akhirnya tidak bisa menerima. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, itu ketidakbisaan menerima i'rab dikarenakan huruf akhirnya yang berupa alif pada isim maksur, atau huruf akhirnya itu menyandang harokat yang berat karena listiqol ya, karena listiqol. Misalkan ja'a qadin, ra'aitu, ja'a qadin, marartu bi qadin, itu muqaddar semua, domahnya itu muqaddar. Muqaddarnya itu karena beratnya huruf akhir untuk menyandang harokat. Jadi kalau muqaddar itu ketidakbisaan menerima i'rab pada huruf akhir, tapi kalau mabni, kalau mahal itu ketidakbisaan menerima i'rab itu secara keseluruhan. Dan nanti ada pembahasannya sendiri mana-mana ya jumlah yang memiliki mahal dan mana-mana jumlah yang tidak memiliki mahal, itu ada pembahasan lebih detailnya lagi. Mungkin itu saja untuk sedikit mengenal tentang jumlah yang memiliki mahal ya. Itu ataf. Babu taukid. Babu taukid atau taukid tabi'un lil mu'akkad fi rafihi wa nasbihi wa khabdihi wa ta'rifihi. Mungkin cukupkan dulu atafnya, nanti kita lanjut ke taukid, langsung ke badal lah. Semoga bisa difaham, bisa dimengerti apa yang harus disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang mungkin belum bisa difaham dengan baik. Insyaallah kita akan melanjutkan kepada penjelasan selanjutnya, yaitu bab menjelaskan tentang taukid dan badalah ya. Bab taukid wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab.
Al-Fatihah. Mungkin